oh ternyata gaya hidup sehat itu mudah. Sudah Seperti itu. 2 tahun 1.500 user, challenge-nya apa? Kenapa nggak 15.000? Kenapa nggak 1.500.000? Hai Startup Founders, welcome back to Carpage, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen, di mana kita memberikan kesempatan untuk para early stage Startup Founders, khususnya di tahap pre-seed, untuk mereka bisa one-on-one pitching bersama venture capital atau investor ternama di Indonesia, yang berkesempatan untuk memberikan mereka the golden ticket. Golden ticket ini bisa digunakan para startup founders untuk melakukan further discussions atau juga kesempatan pendanaan dari para VC. Gue juga udah penasaran, kita semua penasaran. Stay tune terus, kita jemput sekarang. Hai, Pak David. Tadi baru cerita ke teman-teman kalau hari ini Pak David selaku founding partner dari Sovereign Capital dan juga MDco ya Pak ya? Yes, Dan hari ini akan assess 3 startups nih. luar biasa. Kira-kira golden ticketnya keluar nggak sih Pak? Ini kira-kira nih? Mudah-mudahan semua keluar. Mudah-mudahan semua keluar. Saya bukan killer investor. Pak David, boleh nggak kenalin dulu? Pengen tahu sebenarnya MDco itu apa sih? MDco first of all adalah venture builder. Dan apa yang kita mau lakukan adalah membantu para entrepreneur di Indonesia untuk membangun perusahaan $1 juta mereka yang pertama. So hashtag kita adalah build your first $1 million company. Oke. Dan kita lakukan itu dengan melakukan 3 cara. Yaitu pertama kita melakukan equity coaching. Oke. Saya bantu kalian coaching bersama dengan Miss Mary Riana dan juga teman-teman yang lain. Yang kedua adalah equity financing, which means that we give you money, you give us equity. Oke. Dan yang ketiga adalah debt financing, berarti kita kasih uang pinjaman dengan bunga tertentu. Oke. Coaching equity. Sebenarnya kenapa? Karena memang banyak problem dari startup Indonesia ini memang dia nggak ngerti atau I wouldn't say that orang nggak ngerti ya, cuman kompetensi seorang founder dibangun dari 3 hal, yaitu adalah pengetahuan, tahu atau tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, obviously makanya dia butuh orang di coaching. Not necessarily di Indonesia kita nggak tahu, tapi mungkin yang kedua ya, yaitu adalah pengalaman. Buat saya sendiri, saya sudah membangun ratusan bisnis sebagai founder, co-founder atau sebagai investor dan juga CEO confident gitu ya. Dan kemudian juga tentu dalam 4 tahun belakang ini saya melakukan banyak coaching to hundreds of companies. Oke. You know, so even right now we are overseeing about 400 companies. You know, jadi dari situ saya pikir pengalamannya yang mungkin banyak founder di Indonesia belum punya, dan yang juga yang ketiga adalah wawasannya. Wawasan itu membantu kita untuk kayak orang di lantai 100 sama orang di lantai 3. Oke. Tentu lantai 100 wawasannya lebih luas, bisa lihat lebih banyak daripada yang di lantai 3. Gitu. Kita akan jemput startup pertama yaitu Lisvet. You're a sports guy itu ya Pak ya? Ya. Oke, jadi ini bakal interesting harusnya ya Pak ya? Ya. But last question sebelum kita jemput, apa sih red flag atau hal yang paling mungkin Pak David paling you will not gonna success kalau lu kayak gini gitu dari seorang founder? Anda sendiri bukan Superman, Anda jauh usah mikir-mikir gimana caranya si Wonder Woman, Aquaman, dan yang lainnya mau jadi partner kita. Pertama-tama Anda sendiri jagoan atau tidak jagoan, kira-kira begitu. Oke. Halo. Halo, Apa kabar? sehat. Good. Ya, Mari silakan. oke. Mona Lisa ya. Iya, perkenalkan nama saya Lisa. Saya adalah founder dari Lisfit. Lisfit adalah startup yang bergerak di bidang kesehatan. Tentunya sifatnya adalah online. Karena Lisfit sebenarnya tujuannya adalah membangun kecerdasan kesehatan khususnya di bidang online. Kecerdasan di bidang kesehatan yang sifatnya online. Nah, maka dari itu sampai saat ini Lisfit sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan untuk usernya yang sudah menggunakan platform Lisfit belum ada iklan dan masih iklan organik, sehingga hanya berasakan dari mulut ke mulut, dan sampai saat ini sudah 1.500 user yang menggunakan platform Lisfit. Ya. Nah, Lisfit berbeda dari yang lain karena konsepnya adalah fresh. Dia bukan hanya bergerak di bidang olahraga, bukan hanya olahraga online, karena kami percaya Lisfit adalah healthy lifestyle partner, sehingga kami fokus terhadap 4 roda. 4 roda itu apa aja? Pasti workout, yang kedua adalah nutrition, yang ketiga adalah manajemen rest,
manajemen stres. Nah, 4 roda itu harus dijalankan bersamaan sifatnya. Jadi orang yang menginginkan gaya hidup sehat dan kita percaya itu butuh konsistensi yang tinggi dan butuh motivasi, kami menyediakan 4 roda itu bersamaan harus dijalankan dalam waktu 30 hari. Jadi sifatnya subscribe. Oke, jadi dalam 30 hari dia diajarin untuk olahraga apa yang cocok untuk dia. Betul. Makannya apa, Betul. istirahatnya seperti apa, dan managing stresnya seperti apa. Betul. Oke, dari 1.500 ada berapa yang berbayar? Kurang lebih sampai saat ini 6 bulan ini yang masih average 400 hingga 450 user. Oke, 400 user berbayar sebesar 375.000 per month. Oke, per month. Per month. Berapa bulan dia pakai Listfit? Sampai saat ini Listfit yang putus adalah yang sudah hamil. Jadi dia adalah healthy lifestyle partner. Misalnya dia tidak Jadi work berapa out, average-nya berapa bulan dia stay bersama dengan kita sekarang? kurang lebih 1 hingga 1,5 tahun. Oh, 1 sampai 1,5 tahun. Oke, jadi $20 kali 1 tahun berarti $240, kira-kira $300 sofa LTV-nya. Iya, jadi yang membedakan adalah ya itu 4 roda itu kita memodalkan pemahaman. Lalu di platform Listfit juga ada yang namanya food diary. Jadi kita memberikan kemudahan bagi mereka untuk kamu mau hidup sehat, kamu nggak makan salad sayur doang ataupun telur rebus, tapi kami memberikan breakfast-nya apa, lunch-nya apa, lalu dinner-nya apa, dan menu makan itu bisa dieksekusi untuk satu family. Sehingga mereka memiliki brainstorm yang, oh ternyata gaya hidup sehat itu mudah. Sudah Seperti itu. 2 tahun 1.500 user, challenge-nya apa? Kenapa nggak 15.000? Kenapa nggak 1.500.000? Hingga saat ini masih bergantung sama marketing organik. Kami belum ada tim untuk mengenalkan bahwa Listfit adalah satu-satunya platform terpercaya. Kalau kamu ingin hidup sehat, kamu butuh partner. Listfit lah jawabannya. Jadi kita basisnya adalah komunitas positif. Very good. Ya. So, ada pertanyaan apa untuk saya hari ini? Sampai saat ini saya baru pertama kali sebenarnya untuk pitching di CAR. Harapannya adalah karena Listfit bergerak di bidang healthy lifestyle, kalau misalnya nanti ada yang masuk dana atau apapun, kita akan satu membangun gym pastinya, gym offline, tapi sifatnya hybrid. Jadi yang sering terjadi adalah orang yang member di sana tapi sudah putus gitu. Tapi kita enggak, kita akan memaintain dia. Kenapa kamu enggak hadir di gym itu? Atau kita akan reminder di notifikasi, kamu sudah 1 minggu tidak pergi ke tempat gym. Apa yang kamu latih? Seminggu 4 kali bagaimana menu makanmu? Jadi kita akan maintain, sifatnya adalah hybrid tentunya. Nah selain itu, selain hybrid untuk user, B2B-nya adalah hybrid gym online to gym online. Jadi gym kita basisnya bukan hanya untuk datang, selesai, user, enggak. Tapi kita juga mengadakan yang namanya gym bareng, olahraga bareng, sehingga olahraga itu kan tidak boleh random. Otot mana yang besar atau bagaimana, sehingga mendapatkan manfaat yang positif, resikonya juga menurun. Nah itulah value yang kita ciptakan tentunya. Lalu kita akan kerjasama juga di beberapa produk yang mengenai khusus pakaian olahraga ataupun staff yang jenisnya olahraga. Nah, itu Liz. Yang jadi bisnisnya baru 1.500 orang, mimpinya udah punya 15 juta user. Betul. Jadi itu betul, tapi aktivitasnya terlalu sporadik. Jika ada pick one vertical, mesti pilih satu yang kita paling bagus dan kita mau kerjakan. Sebenarnya menurut saya Lisa sudah punya satu konsep yang sangat lumayan, yaitu adalah membuat mereka pergi ke gym. Satu, saya baca decknya Lisa yang membuat saya agak sedikit berpikir. Karena saya sendiri, saya Senin, Rabu, Jumat badminton, Selasa, Kamis kalau nggak angkat besi, saya pingpong atau pilates. Hari Sabtu bola basket, hari Minggu kalau nggak berenang lari. Jadi saya 1 minggu 7 kali olahraga. Wow. Jaga makan, saya juga melakukan diet gitu ya. Kemudian tadi istirahat, walaupun nggak bisa karena saya tidur 1 hari cuma 5 jam, jadi gagal ya gitu ya. Tapi I do what you say dan I believe in this. Nah, tapi kalau you bilang fitnessnya itu cuma pakai video, nah itulah makanya kita tidak bisa dari 1.500 jadi 1.500.000. Jadi berarti itu menurut saya kalau besok kita kerjasama mau jual sesuatu, itu yang menurut saya titik pertama yang Lisa perlu perhatikan. Jangan cerita baju itu semuanya dalam bisnis namanya long tail. Itu jangan dipikirin. Itu adalah bahkan berkembang sendiri. Waktu you sukses, punya 1 juta user, aktif, semua orang mau kerja dengan kita tidak usah mikirin itu. Jadi kunci pertamanya itu adalah memikirkan bagaimana kita bisa dari 1.500 ini semuanya jadi 15.000 dan semacamnya. Nah menurut saya, kita ada di sebuah era perekonomian yang namanya adalah sharing economy. Seperti Gojek, ya Airbnb, mereka tidak punya taksi, tapi
pemilik mobil terbanyak di Indonesia gitu ya. Iya, Nggak betul. punya hotel, wah tapi punya pintu yang bisa disewa paling banyak. Nah sama juga menurut saya ya Lisa ya. Iya. Kalau Lisa buka gym, menurut saya itu will be the reason kenapa kita jadi 1.500 cuma jadi 3.000, 4.000, tapi nggak jadi 15.000, nggak jadi 1,5 juta. Jadi harusnya adalah kita bekerja sama dengan gym, khususnya gym-gym yang dimana masih belum mencapai maximum capacity-nya. Ya, itu memang sudah dalam tahap develop di bidang booking room. Jadi kalau booking room udah jadi, memang saya rencananya adalah lobby beberapa gym untuk buat ke gym online to gym online atau gym online to user. Nah, untuk misalnya Pak David ya, misalnya seminggu 7 kali olahraga, itu biasanya kita akan evaluasi lagi gitu. Jadi memang mereka itu selain hanya menyediakan platform, kita juga mengedukasi. Jadi ada yang seperti fitness talk ataupun webinar nutrition. Karena nggak semua orang mampu seperti misalnya Pak David olahraga 7 hari berturut. Tapi ada orang yang 7 hari berturut ternyata dia sakit gitu. Ya. Jadi kita lebih ke bukan menyediakan platform yang memang anytime anywhere, tapi lebih ke kamu boleh anytime, tapi kamu harus tahu bagaimana tubuhmu. Seminggu cukup 4 kali atau seminggu cukup 3 kali. Jadi kita memang ada yang namanya pembatasan enter the class. Ya. Misalnya kamu hari ini sudah limit, kamu nggak boleh enter lagi di sini. Ya. Jadi memang kendalanya adalah mereka over, sehingga mengalami ada potensi cedera atau yang lain. Kita bikin seminggu hanya bisa 4 kali enter the class, dan itu jadinya mereka long term. Jadinya mereka enjoy, mereka nggak, oh ternyata aku olahraga setiap hari, nggak Sudah seperti ada itu. case study-nya belum? Sudah banyak. Jadi mungkin itu adalah yang penting ya untuk membangun bisnis. Kita perlu punya use case study kita, success story-nya kita. Lihat nih, si David kemarin semuanya 120 kilo. Dulu saya 140 kilo. Nah, sekarang saya 88 kilo. Gitu. Jadi berarti ada ceritanya. 140 jadi 88. Itu ya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu dipakai. You tadi bilang kita nggak ada budget, kita masih grow-nya secara organik. Customer kita, bisnis apapun, dia either customer-nya puas dengan kita atau customer-nya frustasi sama kita. Cuma ada dua. Nggak, kalau kita bilang ya oke lah, lumayan lah. Nah ini yang mengakibatkan bisnis tidak bisa berkembang. Sebagai CEO, sebagai founder, kita harus bilang adalah customer saya puas atau dia bilang deh customer saya frustasi. Nah karena itu kalau dia puas, berarti kita tanya DNA-nya apa? Apa karakteristik dia customer yang puas? Ada 3. Yang pertama dia memakai. Yang kedua adalah buy. Kita juga udah punya ceritanya. Dari 1.500 ada 400 sekian yang berbayar. Yang ketiga ini yang belum, yaitu adalah promote. Customer banyak yang tidak bisa mempromosikan. Kalau kita sebagai perusahaan, sebagai Listfit, kita tidak memberikan amunisi kepada dia untuk dia bisa mempromosikan. Oleh karena itu biasanya 5-10 yang pertama kita yang harus contohkan kalau mau promosiin Listfit itu caranya yang efektif seperti apa. Gitu. Kalau di dalam dunia olahraga mungkin yang paling cepat yaitu ya biasanya turun berat badan. Nah jadi mungkin dengan memberikan cerita-cerita itu mengakibatkan ada sebuah perputaran. Nah dengan promosi itu dari 1.500 saya pikir itu mungkin dari double up juga sesuatu yang tanpa uang bisa dilakukan. Saya dikasih tahu Lisa mau fundraising 5 miliar rupiah. Untuk apa? Satu memang untuk base camp untuk di gym. Oke. Yang kedua untuk advertisement, iklan. Lalu yang ketiga adalah untuk meng-hire coach-coach yang lebih ke profesional lagi, ditambah lagi. Saya tidak di sini untuk kasih tahu jangan fundraising, tapi tiga-tiganya menurut saya dengan prinsip sharing ekonomi. Sebetulnya bisa kerja lebih besar daripada apa yang 5 miliar rupiah bisa kerjakan. Betul. Tetapi kalau argumentasinya adalah kita perlu sebagai contohnya memiliki 50 coaches yang ada di payroll-nya kita terlebih dahulu. Maybe itu adalah jawaban yang tepat kenapa kita mau habisin uang. Tapi ya betul kata Pak David, kita memang masih mengandalkan mouth to mouth memang gitu. Terus kalau memang sharing story kita juga sudah ada di Instagram, jadi banyak memang cerita-cerita mereka yang dari nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa ngangkat barbell, deadlift dan chin up gitu, memang udah ada. Ya, tapi memang masih di situ sih. Masih perputarannya di situ. CTA-nya apa pada saat dia lihat IG story itu? Join pastinya kan, enter the class. Gimana caranya untuk dia suruh join? Contoh, deadlift bisa, begitu adalah kamu mau juga bisa deadlift, datang dan hubungi Listfit, seperti begitu ya kan? Apakah itu CTA-nya atau yang lain? Biasanya kalau yang join ngeliat temannya bisa chin up, ya memang dia join di Listfit.
Setelah itu akan dikasih tahu lagi, kalau kamu ingin chin up, kamu akan dikasih PR begini secara pribadi. Saya rasa dengan 4 hal yang Lisa lagi mau kerjakan, menurut saya, dalam bahasa bisnisnya namanya adalah the low hanging fruits. Yang paling gampang, yang masanya paling besar, yang bisa meng-create traction yang cukup gampang, itu seharusnya adalah orang-orang yang lagi mau turun berat badan. Betul. Karena saya 42 tahun, saya mimpinya sebelum 50 saya mau ikut American Ninja Warrior. Wow. Tapi ada berapa banyak orang umur 40 tahun yang Lisa tahu, yang punya mimpi turunin berat badan jadi 88 mau bangun muscle supaya bisa ikut. It's very small, jadi itu pasarnya terlalu tipis sekali, niche. Iya. Tapi kalau kita tanya, ada berapa banyak orang yang merasa celananya seret dan mau turunin berat badan? Nah, banyak. Berarti mungkin cara promosinya. Cuman kalau fat loss, saya kurang setujunya adalah ketika mereka sudah masuk di a goal, itu tiba-tiba mereka kehilangan motivasi ujung-ujungnya. Nah, itulah kenapa Lizfit sebagai walaupun mereka sudah goal, mereka tetap butuh karena untuk partner healthy lifestyle-nya. Misalnya, karena kadang orang masih tetap walaupun dia udah body goal, dia tetap lupa sarapan, dia tetap lupa lunch, dan dengan adanya Lizfit, mereka seperti kayak aku tuh harus ingat sarapan, aku harus ingat olahraga. Seperti itulah memang as a partner healthy lifestyle forever kalau bisa. Gitu. Lisa, semua yang Lisa sampaikan ini sangat klik sama saya. Saya sangat senang bahwa di Indonesia ada orang seperti Lisa yang memikirkan ini. Ya, doakan saya pada Fit. Saya doakan, sembayangkan selalu sukses. Dan saya mau kasih Lisa golden ticket supaya Lisa bisa ngobrol-ngobrol lagi sama saya. Oke? Senang ya? Senang. Nanti dihubungi sama tim supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Pak David. Saya sebenarnya juga nggak tahu sih kenapa saya bisa dapat ya. Tapi just perasaan saya sebenarnya terharu juga sampai di titik ini. Startup yang saya bangun dengan tim, alhamdulillah bisa dilihat oleh teman-teman semua dan dapat diberikan kesempatan untuk memperkenalkan Lizfit. Kedepannya saya berharap Lizfit semakin banyak dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya untuk membangun kecerdasan kesehatan di bidang itu. Semua permasalahan ini masih terjadi sampai hari ini, berulang kali, dan dialami oleh banyak produsen. Kenapa cuma 10 juta rupiah? Karena kan ini B2B bukan yang consumer, biasa lebih besar.